Halo, kita berjumpa kembali di dalam sesi keempat ini ya. Di dalam sesi kali ini saya ingin membacakan kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Ini cerita yang sangat terkenal ya. Pastinya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar paling tidak sekali ya. Karena ini sering diberitakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh pembicara. Nah, di sini saya akan mengupas tentang kisah Lazarus dan orang kaya ini. Di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, di dalam ayat yang ke-19 tadi dikatakan bahwa ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Jadi setiap harinya dia itu memakai jubah ungu. Jubah ungu ini pada zaman dahulu itu sering dikenakan oleh orang-orang dari keluarga kerajaan, keluarga orang-orang bangsawan,
dan orang-orang yang menduduki posisi yang penting gitu ya. Jadi bukan jubah yang secara umum bisa dikenakan oleh semua orang. Nah, otomatis eh, terbatas gitu ya. Tetapi orang kaya ini dikatakan bahwa dia selalu berpakaian jubah ungu. Dan kainnya juga kain halus. Kain halus ini tentunya harganya juga sangat mahal ya. Kalau kain seperti sutra mungkin itu dikatakan kain halus. Dan di sini tentunya ketika dia dilihat dari caranya berpakaian, dia itu seseorang yang sangat-sangat kaya gitu ya. Jadi mungkin orang kalau sekarang ini ngomong uangnya itu nggak ada serinya, gitu, saking banyaknya. Nah, di sini tetapi kita lihat di dalam ayat yang ke-20 ini ada seorang pengemis bernama Lazarus. Nah, pengemis ini dia tentunya tidak punya uang untuk bisa makan. Sehingga dia mencari tempat dia menemukan ya, ada rumahnya orang kaya ini. Nah, dia berbaring, dia mengharapkan ada belas kasihan dari orang kaya ini, mungkin dikasih makanan untuk mengisi perutnya yang lapar ya. Tetapi dikatakan bahwa dia itu menghilangkan laparnya itu mengharapkan apa yang jatuh dari meja orang kaya ini. Berarti dia itu menerima perlakuan yang tidak layak dari orang kaya ini. Padahal kalau kita lihat orang kaya ini uangnya itu banyak banget loh. Tapi kok nggak punya belas kasihan ya sama Lazarus ini. Kan kalau sekedar dia ngasih makan aja setiap hari gitu. Anggaplah dia nggak mau ngasih makan 3 kali, 2 kali aja anggap. Itu nggak ada artinya loh. Makanan itu berapa toh? Kalau makanan sederhana, anggap dia pelit gitu ya, nggak mau ngasih makan makanan yang mahal. Kalau makanan sederhana itu berapa toh? Oh dia ngasih yang terbaik aja bisa kok, nggak ada masalah. Tapi ini Lazarus tuh dikatakan sampai mengharapkan apa yang jatuh dari meja orang kaya ini. Betapa keterlaluannya ya orang kaya ini. Hatinya itu sudah tertutup gitu ya. Nggak punya welas asih gitu. Melihat orang yang kesusahan. Sehingga kita lihat di dalam ayat yang tadi itu Lazarus ini sampai loh. Keadaannya itu sangat mengenaskan loh. Dia kalau boleh saya katakan dia itu seseorang yang sangat butuh untuk ditolong. Karena jangankan dia itu nggak bisa makan, kekurangan makan. Badannya pun tuh penuh dengan luka-luka. Dikatakan bahwa anjing-anjing tuh ada yang datang menjilati boroknya itu. Berarti tubuhnya ini penuh luka. Lah gitu loh. Kok ya ndak ada keinginan untuk nyuruh bujangnya lah orang kaya ini untuk merawat Lazarus. Sehingga ketidakpeduliannya itu membawa dia masuk ke dalam neraka. Hades ya, kalau boleh dilihat. Dia ketika masa hidupnya tidak mempergunakan kesempatan dengan baik untuk berbuat baik kepada sesamanya manusia. Nah, padahal itu kan ada ya perintah di dalam perjanjian lama itu 10 hukum Taurat itu, di mana di dalam perjanjian baru itu dirangkum dijadikan dengan menjadi 2 perintah.
yaitu saya akan bacakan ya di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Oh, bukan Lukas 10 ya. Yang hukum Taurat itu bukan yang ini. Saya akan bacakan di dalam mana ya? Matius. Di dalam Matius. Matius yang ke-22 ayat 38 sampai 39. Ayat 37. Matius 22 ayat 37. Nah, jawab Yesus kepadanya, ini hukum yang pertama ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ada dua hukum ya. Itu yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama mengasihi Tuhan Allahmu dan yang kedua kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, seseorang yang kaya ini tadi, dia tidak melakukan perintah yang terkandung dalam hukum yang kedua. Mengasihi sesama manusia. Dia hanya sibuk berpesta pora. Sibuk ngurusi keinginan hatinya sendiri, memuaskan egonya, yang mana hal itu membawa dia akhirnya masuk ke dalam neraka, ke dalam penderitaan yang tidak berakhir, tidak pernah ada akhirnya. Sehingga di sini terlihat bahwa, wah, kok seperti mengerikan ya. Orang kaya di dalam dunia, tapi matinya kok masuk neraka. Nah, orang miskin, Lazarus ini hidupnya menderita ketika di dunia, tetapi setelah meninggal dia masuk tinggal bersama-sama dengan Bapa. Gitu ya. Dia ada di Taman Firdaus. Kalau sekarang kita belajar itu nantinya kita itu akan tinggal di bumi yang baru. Di sini Lazarus ini sudah berada bersama Bapak Abraham. Nah, makanya mungkin ada orang-orang yang menganut suatu pandangan bahwa kita agak anti gitu ya dengan kekayaan gitu ya. Karena dianggap kita harus memikul salib gitu. Jadi hidup itu ya jadi orang yang biasa-biasa aja gitu. Tidak hidup di dalam kelimpahan gitu ya. Dia menjauhi keinginan untuk hidup yang limpah gitu. Nah, apakah menjadi kaya itu pasti akan membawa kita ke dalam neraka? Nah, saya mau mengajak untuk kita melihat satu lagi ya, ayat yang ada di dalam Markus 10 ayat 17 sampai 27. Apa kata Yesus tentang itu? Itu anak muda yang kaya gitu.
Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat?" Nah, ayat yang ke-17, ayat sebelumnya, Markus 10. Nah, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ke-18, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Ayat yang 23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Nah, kalau kita lihat tadi ya, ada seorang anak muda yang kaya. Dia itu udah seneng-seneng ini. Dia nemuin Yesus gitu ya. Dia udah eh, excited gitu, dia ngomong, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Karena dia tahu bahwa eh, manusia hidup itu tidak selamanya berada di bumi ini. Tentunya kita nantinya itu, setiap dari kita itu akan meninggalkan dunia ini dan memperoleh hidup yang kekal bersama Bapa. Gitu ya. Demikian juga anak muda ini, dia kepingin tahu gitu loh ya rahasianya. Mungkin dia berpikir dalam hatinya, rasanya ini aku udah memenuhi syarat ya untuk memperoleh hidup yang kekal. Tapi dia kan mempunyai pertanyaan, benar atau enggak? Dia ingin mencari legalitas gitu ya dari seseorang yang dia anggap mengerti tentang firman Tuhan dari seorang guru, yaitu Yesus. Ya. Tetapi Yesus berkata,
Ya, menariknya di ayat 18 itu jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus, meskipun dia itu dipuja-puja oleh orang-orang yang mengikuti dia, dia tidak mau mengambil kemuliaan Allah, gitu ya. Dia tidak mau dielu-elukan, dikatakan baik, disanjung-sanjung. Dia mengembalikan semua itu, fokusnya harus sama Allah, gitu. Sehingga dia berkata, tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah, gitu ya. Cuma satu-satunya yang baik itu ya Allah itu. Jadi jangan sampai orang itu salah fokus gitu ya. Seringkali kita ketika sukses, berada di dalam kesuksesan gitu, mungkin mempunyai jabatan yang penting, mungkin mempunyai harta kekayaan yang banyak, yang menurut orang itu, kita itu udah termasuk dalam jajaran orang kaya gitu ya. Atau mungkin kita mempunyai status yang penting gitu ya. Sehingga membuat kita itu pada akhirnya lupa kalau yang memberi itu semua, kita sampai ada di dalam tahap itu karena Tuhan gitu ya, yang memberi kepada kita. Tetapi secara sadar atau tidak sadar, seringkali kita merasa bahwa, "Oh, itu aku," gitu ya. Kitanya yang pingin dipandang oleh orang lain gitu ya. Kitanya yang pingin dihormati, dihargai oleh orang lain. Nah, anak muda yang kaya ini, dia itu sudah melakukan yang terbaik gitu ya. Dia dikatakan itu sudah melakukan segala perintah Allah. Dia tidak pernah bunuh, tidak pernah berzina, mencuri juga enggak. Nggak pernah mengucapkan saksi dusta, nggak pernah bohong, nggak pernah mengurangi hak orang. Jadi kalau dia punya pegawai gitu ya, nah pegawainya itu mendapatkan hak yang semestinya dia berikan. Dia juga menghormati orang tuanya. Jadi kalau kita mungkin melihat, oh ini sudah memenuhi syarat gitu. Tapi apa yang menurut manusia itu sudah baik, tidak demikian menurut Tuhan. Nah, karena di situ Yesus ini ngomong gitu ya. Cuma satu kekurangan orang muda ini, disuruh jual segala harta miliknya dan mengikut, suruh ngasih ke orang-orang miskin gitu ya. Nanti kamu itu akan mendapatkan harta di surga. Jadi fokusmu itu bukan di dunia ini, fokusmu itu nanti mengumpulkan harta di surga untuk kehidupanmu itu loh, yang akan datang itu loh. Nah, terus disuruh mengikut Yesus gitu ya, memberitakan Injil. Tetapi seketika itu juga anak muda ini yang dia udah datang gitu ya, menemui Yesus gitu, mendengar apa yang harus dilakukannya, mendengar syarat untuk bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal, serta-merta hatinya sangat sedih. Karena hartanya itu banyak. Mungkin dia berpikir, loh aku ini sudah berjuang begitu keras gitu ya. Aku tidak kenal lelah, aku pantang menyerah. Sehingga aku mendapatkan harta yang banyak. Atau mungkin dia mendapatkan tiba-tiba harta warisan gitu ya dari orang tuanya gitu ya, yang sangat banyak. Sehingga kok tiba-tiba disuruh jual semua itu, suruh bagi-bagiin semua. Berarti nggak punya uang dong. Dia berpikir gitu. Yang itu membuat dia itu akhirnya
meninggalkan Yesus. Dia tidak menggebu-gebu lagi mencari Tuhannya pada akhirnya gitu ya. Karena dia tidak mau melepas apa yang menjadi miliknya. Dia nggak sadar bahwa semuanya itu kan dari Tuhan gitu ya, dari Allahnya gitu ya. Kalaupun dia disuruh menjual gitu ya, dia tidak berpikir secara panjang gitu ya. Kan anggap aja dia menjual gitu ya, dikasih kepada orang miskin. Apakah Tuhan itu nggak sanggup memberkati dia kembali gitu ya. Membuat dia mempunyai uang secara limpah. Dia cuma berpikir, oh syarat untuk hidup dengan kekal itu harus menderita dulu. Harus tidak punya uang. Apakah demikian? Karena kalau dikatakan tadi itu oleh Yesus juga, itu tadi di ayat ke-24b itu, ngomong sama murid-muridnya itu ya, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, berarti kalau kita kaya, kita sulit dong masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita enggak bisa toh. Harus miskin dulu ya. Harus sederhana gitu ya. Pas-pasan gitu ya. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang bisa dikatakan kalau kita melihat perkataan Yesus ini? Nah, kalau kita tilik gitu ya, berapa banyak tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab seperti Abraham itu, seperti Raja Daud, Raja Salomo, Yusuf itu. Dia orang-orang yang kaya itu. Sangat kaya. Tapi mereka jiwanya diselamatkan loh. Nah, dari sini kan kita lihat gitu ya, bahwa enggak semuanya loh. Enggak berarti orang kaya itu enggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu ya. Yesus cuma ngomong, alangkah sukarnya seorang kaya itu masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena dikatakan tadi, buat manusia ya mustahil. Tapi buat Tuhan, enggak ada yang mustahil. Semuanya mungkin. Nah buktinya Abraham, jiwanya selamat kan? Terus Raja Daud juga selamat, Yusuf. Nah, Salomo ini yang hampir-hampir saja jiwanya tidak selamat. Karena apa? Nah, ini loh yang dikatakan oleh Yesus bahwa orang kaya itu sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena ketika seseorang mempunyai kekayaan, apalagi dalam jumlah yang besar, dia itu mau melakukan apa aja itu kayaknya gampang gitu loh, bisa gitu ya. Karena dia punya power gitu. Nah, ini yang kalau seseorang yang kaya ini enggak punya batasannya, enggak punya batasan firman Tuhannya, itu yang akan membuat dia itu tercebur ke dalam kesalahan dan akhirnya ketika meninggal jiwanya itu tidak selamat. Seperti orang yang kaya ini. Dia di dalam kekayaannya tidak mempergunakan
untuk menjadi berkat buat orang lain, tidak mempergunakan kekayaannya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mengasihi sesamanya manusia. Dan kalau dia kehidupannya setiap harinya berpesta pora, itu akan ada banyak hal yang bisa menjerumuskannya ke dalam dosa. Sehingga dia akhirnya tidak selamat. Tetapi Lazarus, nah, meskipun dia miskin, tapi dia memelihara hidupnya di hadapan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan itu ada. Karena kalau dia tidak percaya, tidak mungkin jiwanya diselamatkan. Dia tetap memegang imannya sampai akhir. Itu justru yang menyelamatkannya. Masuk sehingga bisa bersama-sama dengan Abraham. Nah, saingan Tuhan itu cuma satu, yaitu itu Mamon. Coba saya akan bacakan ya, dan teman-teman mungkin bisa menyimaknya di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Atau saya bacakan di dalam Matius 6 ayat 24 ya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, ini loh yang dikatakan oleh Yesus tadi itu. Bahwa kita itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa balance gitu ya di dalam bersikap. Pasti kita akan lebih condong ke satunya, sesuatu yang kita tuju. Nah, itu makanya Yesus ngomong, ketika kekayaan seseorang itu membuat dia fokus kepada mamonnya, ada roh mamon di dalamnya. Nah, itu yang bisa menghancurkan hidupnya. Karena kalau dia sudah milih mamon, ya dia pasti nggak milih Tuhannya. Karena segala cara akan dia tempuh hal-hal yang buruk sekalipun. Yang penting pokoknya dia nggak kehilangan harta kekayaannya, mamonnya itu. Nah, harta kekayaan itu baik jika kita bisa mempergunakannya dengan baik. Tapi kalau udah dibilang mamon itu berarti di dalamnya itu ada roh keserakahan. Otomatis ini yang menjadikan suatu kondisi yang sangat berbahaya buat anak-anak Tuhan bila tercebur di dalamnya. Dosa yang lain itu bisa lebih mudah dipertobatkan daripada kalau kita tercebur dalam mamon ini. Sehingga kita kalau sudah ada di dalam situasi ini dan kita tidak mau cepat-cepat berbalik bertobat pada Tuhan, ya sangat miris ya situasi kita. Karena itu seseorang yang sudah memiliki kekayaan, sudah diberkati luar biasa oleh Tuhan, tidak boleh istilahnya itu meninggalkan kepercayaannya terhadap Tuhan. Nah, saya ingin membacakan, mungkin kita bisa lihat ya, kita itu ada di dalam
tahap yang mana saat ini itu di dalam pengikutan kita akan Tuhan itu. Ini di mana ada perumpamaan tentang seorang penabur di dalam Markus 4 ya, ayat 1 sampai 23. Saya harap nanti setelah kita membacanya, kita itu bisa ngerti dan waspada gitu loh. Jika posisi kita dalam situasi yang genting gitu ya. Pada suatu kali, Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Dan ia mengajarkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Dalam ajarannya itu ia berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat, mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah
ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki Dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, tadi itu dikatakan ya, di dalam Markus 4 ayat 1 sampai 23 itu Yesus itu lagi ngajar orang-orang. Tapi Yesus ini mengajar bukan dengan kata-kata yang biasa, tetapi di dalam perumpamaan. Ada bermacam-macam ya tadi itu. Dikatakan seseorang yang menabur sebagian benih jatuh di pinggir jalan. Lalu datang burung dan memakan sampai habis. Ini boleh dikatakan bahwa seseorang ya yang cuma ikut-ikutan. Jadi kalau contoh misal ya, diajak ke sana, umpamanya diajak ke gereja, ya ke gereja yang ngikut. Nanti diajak kemana ya ngikut, tapi asal ngikut aja. Jadi nggak mempunyai pengetahuan tentang Tuhannya. Jadi pengetahuannya itu masih sangat dangkal ya. Nah, itu seperti saya dulu. Kalau diajak teman-teman waktu masih sekolah, SMA itu ya, itu ayo ke gereja. Ya, karena sebagai anak Tuhan, Kristen gitu ya. Ya otomatis ke gereja toh, diajak ke gereja sesuatu yang baik yang ikut gitu. Nah, ketika di sana tapi saya tuh enggak sungguh-sungguh ingin mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Ya, buat saya itu hanya sebagai have fun aja, sama seneng-seneng sama teman-teman. Ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, ya saya asik ngobrol gitu ya dengan teman saya itu. Jadi kalau kita dalam zaman dulu itu ke gereja itu bukan mencari kehendak Tuhan, bukan pingin dengar firman Tuhan, tetapi pingin melihat cowok-cowok gitu ya, yang ganteng-ganteng gitu ya. Nah, itu fokus yang salah gitu. Karena di situ kan banyak anak muda gitu loh. Nah, jadi ketika saya mempunyai ada sahabat saya itu yang dia itu rajin perpuluhan. Nah, saya tuh heran gitu ya. Saya nanya, "Loh kenapa tuh kamu tuh kok perpuluhan gitu?" Dia jelasin, perpuluhan itu wajib. Anak Tuhan tuh ya perpuluhan. Nah, karena saya tidak mempunyai pengetahuan yang benar gitu ya. Nggak ada yang ngajari saya. Karena saya pun kalau ke gereja itu nggak sungguh-sungguh, nggak mau mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Saya cuma seneng itu menyimak itu kalau ada lagu pujian. Saya itu suka gitu ya, ikut-ikutan nyanyi gitu ya, memuji Tuhan gitu. Karena saya suka lagunya enak-enak gitu ya di gereja itu ya, bagus-bagus gitu ya. Tapi nggak sungguh-sungguh menjiwai di dalamnya dan tidak sungguh-sungguh mau mendengar firman Tuhan gitu. Sehingga saya menganggap nggak penting, perpuluhan nggak penting dan saya tidak melakukannya saat itu. Nggak mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh salah satu sahabat baik saya itu. Nah, itu jadi seperti yang pertama tadi itu. Jadi ketika sebagian benih ditabur, datang burung dimakan sampai habis gitu ya, nggak bertumbuh gitu ya. Terus ada lagi tadi itu, benih itu sebagian jatuh di tanah yang berbatu gitu ya. Tumbuh, sempat tumbuh.
Tetapi sesudah matahari terbit layu karena enggak berakar. Nah, di sini itu menunjukkan seperti anak-anak Tuhan yang tidak mengakar kuat kepada Tuhannya gitu ya. Jadi yang masih mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Ketika berada di dalam gereja gitu ya, ada hamba Tuhan mungkin yang menyampaikan, "Saudara, saudara-saudara percaya kalau diberkati Tuhan, amin." Gini. Langsung nyaut, "Amin." Gitu, buanter gitu ya. Terus nanti dikatakan, "Sekalipun badai menerpa, tetapi percayalah bahwa semuanya akan bisa kita lewati bersama Tuhan." Nah, karena kita diliputi oleh suasana yang di mana hamba Tuhan itu menggebu-gebu gitu ya, on fire gitu ya di dalam menyampaikan kebenaran gitu. Otomatis kita itu terbawa gitu di dalamnya itu. Kita menjadi semangat gitu ya. Kita percaya gitu ya mendengar firman Tuhan itu. Tetapi apa yang terjadi ketika kita sudah keluar dari gereja, pulang gitu ya. Kemudian kita bertemu dengan orang-orang yang di luar Tuhan atau orang-orang yang mungkin ada di dalam Tuhan, tapi yang ya itu tadi tidak berakar kuat, yang pesimis gitu ya, yang dia ngomong gini, "Apanya?" Kalau mungkin orang ini ngomong gitu ya, "Aku loh ke gereja dikasih tahu sekalipun badai menerpa, tetapi kita akan bisa melewatinya bersama Tuhan." Gitu. Terus temennya ngomong gini, "Apanya yang kamu bisa ngelewatin badai? Lihatan itu loh keadaanmu, masalahmu itu loh ndak semakin selesai, malah semakin buruk toh. Mana? Buktinya itu mana?" Nah, di situ itu mulai kepercayaan yang ada di dalam diri orang itu, yang tadinya menggebu-gebu ketika mendengarkan firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan, itu mulai rontok gitu ya. Dia mulai mikir, "Iya ya, bener juga yang dikatakan temanku ini. Kan keadaanku ini enggak kelihatan semakin membaik, enggak menunjukkan ke arah seperti itu, malah kelihatannya tambah nggak enak ya situasiku." Bener tah hamba Tuhan itu ngomongnya? Jangan-jangan salah, jangan-jangan itu cuma berlaku pada sebagian orang, tapi enggak berlaku buat aku. Nah, itu kadang-kadang yang membuat kita itu enggak percaya sama Tuhan. Karena kita merasa bahwa untuk orang lain itu bisa berhasil. Dia bisa mendapatkan jalan keluar. Dia bisa istilahnya itu keluar dari tengah-tengah badai itu. Tetapi itu tidak berlaku dalam hidup kita. Itu kita nggak bisa, nggak ada jalan keluar ini buat masalahku ini, sulit gitu. Nah, kan ada lagi satunya gitu ya, yang tadi itu dikatakan bahwa jatuh di tengah semak duri, terus semakin besar semaknya itu dan dihimpit sampai mati sehingga nggak berbuah. Nah, di situ dikatakan bahwa itu adalah orang yang mendengar firman, cuma khawatir gitu ya, khawatir akan penghidupannya, terus menyimpang karena hal-hal yang duniawi, istilahnya yang tertarik, hatinya itu tertarik begitu kuat gitu ya dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Itu sehingga membuat hidupnya itu menyimpang dari Tuhan. Nah, ini bukan dalam fase ini, itu belum tentu seseorang itu tidak berakar kuat di dalam Tuhan, tidak mempunyai pengenalan akan Tuhan.
Kadang ada orang-orang di dalam fase ini tuh, dia itu mempunyai pengenalan akan Tuhan. Dia itu istilahnya mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang Tuhannya. Tetapi ya itu tadi, karena khawatir akan situasi yang ada, ingin meraih kesuksesan dengan caranya sendiri, ingin meraih hal-hal yang duniawi, yang menyenangkan hidupnya. Sehingga ada orang-orang itu yang menyimpang. Itu ada ya, mungkin kita dengar ya. Bahkan bukan saja anak-anak Tuhan yang mempunyai jabatan yang penting di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah gereja. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan di dalamnya. Itu tercebur loh di dalam kesalahan ini, ada di dalam tahap ini. Jadi kalau hamba Tuhan itu atau orang yang mempunyai posisi jabatan yang penting di dalam sebuah pelayanan, itu kan pengetahuannya akan Tuhan, pengetahuan firman Tuhannya itu udah ngelontok gitu ya. Istilahnya itu udah mantep gitu loh. Tapi ya bisa loh tercebur. Bisa hidupnya itu menjauh dari jalan-jalannya Tuhan. Karena ya itu tadi, hatinya condong kepada hal yang lain. Tidak condong kepada Tuhannya. Nah, sehingga banyak hal-hal ketika kita tidak berhati-hati di dalamnya, kita tidak bisa melakukan seperti perintah Tuhan yang terkandung di dalam 2 perintah tadi itu. Itu sangat miris keadaan kita. Seperti orang kaya ini, di mana di dalam kekayaannya akhirnya membawa kehancuran untuk jiwanya, gitu ya. Jiwanya tidak selamat gitu, sehingga dia menganggap bahwa betapa pentingnya firman Tuhan itu, betapa pentingnya kepercayaan kita di dalam Tuhan, percaya dengan firman-firman-Nya dan melakukan kehendaknya. Sehingga dia ngomong sama Abraham, suruhlah Lazarus pergi mendatangi saudara-saudaraku. Ada 5 dikatakan saudaranya itu. Dia mempunyai kepedulian, dia tidak kepingin saudara-saudaranya itu mengalami hal yang sama seperti dirinya. Itu ya, mengalami penderitaan yang tidak ada ujungnya. Gitu. Tapi dikatakan oleh Yesus bahwa itu ada kesaksian Musa dan kesaksian para nabi. Nah, orang kaya ini ngomong, nggak mempan kalau cuma itu aja. Utuslah Lazarus ini. Kalau ada orang yang sudah meninggal, kemudian datang memperingatkan saudara-saudaranya, itu saudara-saudaraku itu akan percaya. Tetapi apa kata Tuhan? Nah, kalau dengan kesaksian Musa dan para nabi, orang-orang yang hidup itu, orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, orang-orang yang sudah menjalani perintah Tuhan, sehingga di dalam mereka menjalani itu diajarkan, itu saudara-saudaranya tidak percaya. Sekalipun Lazarus ini diterjunkan gitu ya, untuk mendatangi saudara-saudaranya, mereka juga tidak akan percaya. Nah, karena itu yang mau saya katakan, cara kita bertahan di dalam penderitaan, yaitu dengan menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak percaya, itu nanti kita itu akan hidupnya itu nyeleneh gitu ya. Kita akan melakukan
hal-hal yang buruk yang membawa kita itu tidak semakin mendekat kepada Tuhan, tetapi justru melakukan hal-hal yang fatal. Kita mengambil jalan keluar sendiri gitu ya. Nah, kepercayaan kita kepada Tuhan itu, buat Tuhan itu adalah suatu kehormatan. Karena itu berarti kalau kita percaya sama Tuhan, itu berarti kita itu mengakui kedaulatannya. Kita itu mengakui bahwa Tuhan itu Allah yang berkuasa gitu ya. Allah yang bertata di dalam hati kita. Nah, sehingga ketika kita meletakkan kepercayaan kita kepada Tuhan, itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk melaksanakan, untuk menjawab apa yang menjadi pergumulan kita. Kita akan melihat bahwa masalah kita itu ada jalan keluarnya. Masalah kita itu bukan mengalami deadlock, bukan berarti tidak bisa diselesaikan. Karena kalau kita juga tidak menaruh kepercayaan terhadap Tuhan, itu kita tidak akan bisa melihat gitu ya. Sulit untuk kita itu bisa keluar dari permasalahan kita. Karena orang yang bimbang itu tidak dapat apa-apa, ada ya firman-Nya itu ya. Jadi kalau kita udah minta sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan selesaiin masalahku, aku ini punya masalah seperti ini, dan aku nggak ngerti Tuhan gimana caranya. Tapi aku percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup menyelesaikan masalahku. Tetapi kita tidak melakukan apa yang menjadi perkataan kita. Hati kita itu masih bimbang gitu ya. Ya kita tidak melihat itu ya. Keluarnya kita dari permasalahan kita. Jadi jika kita mau masalah kita terselesaikan dengan cepat, salah satu langkahnya itu yaitu dengan percaya pada Tuhan. Tidak lama lagi, ketika kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan. Kita akan melihat hal-hal yang ajaib, yang tidak bisa dikerjakan dengan tangan manusia, di mana kita itu sudah tidak mampu lagi untuk berpikir, tidak mampu lagi untuk membayangkan bagaimana sih caranya menyelesaikan. Tetapi di situ kamu akan melihat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan ketika saudara percaya kepada Tuhan. Bahwa hanya Dia satu-satunya yang sanggup melakukan apa yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia. Oke. Dalam sesi ini kita belajar satu tahapan lagi yang penting. Bagaimana caranya kita itu dapat bertahan di dalam penderitaan. Nah, jika kita percaya kepada Tuhan, itu akan membuat kita itu kuat di dalam iman kita. Akan menjadikan kita itu sanggup gitu ya, menjalani fase demi fase sampai kita melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Kita melihat penyelesaian step by step itu. Kita akan sanggup melewatinya, dan ketika kita sudah melewatinya, kita menilik lagi. Oh, ternyata
tidak sia-sia ya kepercayaanku di dalam Tuhan. Kita akan bisa mengucapkan hal-hal yang seperti itu. Sampai di sini apa yang mau saya sampaikan, biarlah teman-teman mulai introspeksi. Kalau tadi saya sampaikan tentang perumpamaan tentang seorang penabur, nah kita lihat dalam posisi mana sih sebenarnya kita ini, supaya kita itu bisa ada di dalam posisi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan firman itu, sehingga kita itu bisa berbuah dengan lebat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.